Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah kita akan membahas konsep dasar akuntansi biaya, bahwa biaya adalah sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Jumlah yang dikorbankan tersebut secara tidak langsung disebut harga pokok dan dicatat pada neraca sebagai aktiva. Biaya dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan perbedaan dengan expense atau beban adalah biaya pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang. Tujuan akuntansi biaya adalah untuk menyediakan informasi harga pokok produk untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan akhir periode. Kedua, menyediakan informasi biaya untuk membantu manajemen dalam pembukuan anggaran dan perencanaan laba. Ketiga, menyediakan informasi biaya untuk kepentingan pengawasan biaya. Yang keempat, menyediakan informasi biaya untuk pengambilan keputusan khusus, sehingga pengertian akuntansi biaya adalah bidang akuntansi keuangan yang berhubungan dengan biaya. Sehingga penggolongan biaya itu dibagi berdasarkan 5. Berdasarkan 1. Fungsi pokok produksi perusahaan tersebut. Kalau di dalam fungsi pokok produksi perusahaan itu biasanya terdiri ada 3 fungsi atau 3 bagian. Yang pertama adalah bagian produksi, sehingga nanti biayanya disebut biaya produksi. Yang kedua adalah bagian pemasaran atau penjualan, maka biayanya disebut dengan biaya penjualan. Sedangkan untuk bagian kedua adalah administrasi, sehingga biayanya disebut dengan biaya administrasi. Lalu penggolongan biaya berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Jika kita membeli biaya bahan pokok, maka namanya biaya bahan baku. Seperti misalkan perusahaan es krim, bahan dasarnya adalah susu, maka bahan bakunya adalah susu. Biaya untuk membeli susu namanya biaya bahan baku. Lalu kalau misalkan untuk membayar karyawan, gaji karyawan, maka disebut biaya tenaga kerja. Lalu penggolongan biaya berdasarkan perubahan volume kegiatan itu dibagi 3. Berdasarkan biaya variabel, di mana biaya yang jumlahnya akan berubah secara proporsional pada saat level atau jumlah dari aktivitasnya berubah. Lalu ada biaya tetap. Biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan perusahaan. Yang ketiga adalah biaya semi variabel atau biaya campuran. Biaya yang bisa ke biaya tetap atau biaya ke variabel. Lalu penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya itu dibagi 2, yaitu pengeluaran pendapatan atau pengeluaran modal. Lalu penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluarannya. Objek pengeluarannya itu adalah contohnya ke biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Persediaan bahan baku ditinjau dari jenis posisi barang. Berarti bahan baku langsung, kedua bahan baku tak langsung, lalu bagian produk yang dibeli, barang dalam proses yang belum jadi, masih setengah jadi. Lalu barang jadi ada produk yang sudah jadi. Pengelolaan bahan baku membutuhkan dokumen. Yang pertama, formulir permintaan pembelian, order pembelian barang, laporan penerimaan barang, kartu persediaan bahan baku. Dokumen sumber biaya tenaga kerja asing, tenaga kerja dibayar, tenaga kerja inti, tenaga kerja kontrak, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak dibayar, tenaga kerja tidak terampil.
Dokumen dalam pengolahan gaji dan upah tenaga kerja berdasarkan kemampuan tenaga kerja, sehingga dibagi dua, tenaga eksekutif, tenaga operatif. Tenaga eksekutif itu yang di lini atas, seperti manajer, bagian keuangan, bagian produksi, kepala bagian produksi juga, terus kepala bagian keuangan. Lalu tenaga operatif itu adalah yang mengoperasikan tentang proses produksi, seperti buruh. Baik buruh bagian pengelasan maupun bagian pengelintingan di dalam pabrik rokok. Tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan itu dibagi tiga, karena umumnya perusahaan ada bagian produksi, bagian pemasaran, bagian administrasi dan umum. Maka tenaga kerjanya juga dibagi tiga, tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja bagian pemasaran, tenaga kerja bagian administrasi dan umum. Yang ketiga, tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Jadi ada tenaga kerja yang secara langsung berhubungan produk, itu makanya tenaga kerja langsung. Seperti membuat meja. Maka biaya tenaga kerja langsungnya itu adalah yang khusus membuat meja. Yang tenaga kerja tidak langsungnya seperti mengawasi karyawan yang buat meja, itu berarti mandor, berarti namanya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik dibagi 8. Biaya bahan penolong itu yang sedikit material, kayak misalkan membuat meja, berarti kan ada cat listurnya, itu namanya biaya bahan penolong. Biaya tenaga kerja tak langsung itu kayak mandor tadi. Terus ada biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Lalu biaya penyusutan aset tetap pabrik. Lalu biaya yang timbul karena penggunaan jasa pihak lain. Lalu biaya asuransi pabrik, biaya yang terjadi di departemen pembantu. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi bab 1. Untuk minggu depannya kita akan mempelajari materi harga pokok